Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Michael keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat selalu ini. Ya masih betah ya Bu Haji di 4 pojok kantong. Apapun yang terjadi harus berusaha. Harus Semangat. berusaha, semangat, tetap betah. Iya. Menjadi pemimpin yang terbaik ya Bu Haji ya. Ini Bu Haji nih. Jadi pada kesempatan kali ini saya pertama silaturahmi ke UPTD Negeri 4 Bojong Gantong. Yang kedua dalam rangka ada beberapa pertanyaan atau semacam wawancara yang ingin saya sampaikan ke Bu Haji dalam rangka kegiatan saya sebagai CGP Angkatan 6 di Kota Banjar Bu Haji. Tentunya ini permasalahan yang nanti akan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan itu tentang kegiatan di modul materi dilema etika Bu Haji. Jadi nanti akan berkaitan dengan dilema etika yang terjadi atau pengalaman Bu Haji selama memimpin di UPTD Negeri 4 Bojong Gantong. Kita mulai saja ya Bu Haji. Yang pertama nih Bu Haji, selama ini gitu kan, tentunya kan Bu Haji selama di UPTD SD Negeri 4 Bojong Gantong pasti yang namanya suatu ekosistem sekolah pasti ada masalah ya Bu Haji. Ya tidak mungkin aman-aman sajalah gitu, baik guru, siswa, ataupun lingkungan. Ini bagaimana kira-kira Ibu Haji ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang apakah ini dilema etika atau ini bujukan moral Bu Haji ini? Pengalaman Bu Haji seperti itu. Ya, dari pertama masuk ke sini saya tuh baru 1 tahun 2 bulan Ya. menjabat kepala sekolah ini. Tentu banyak hal yang dilihat walaupun baru menjadi kepala sekolah baru. Untuk masalah dilema atau rujukan moral, yang mungkin kemarin dari awal-awal itu dilema masalah budaya malu yang ada di sekolah. Mungkin kalau di tempat saya dulu bekerja itu sudah sampai terpampang bagaimana cara mengidentifikasi masalah tersebut, cara pemecahan masalahnya, dan itu semua tergantung bukan kepada ketegasan saya sebagai kepala sekolah untuk mengatasi salah satu contoh jadi budaya malu itu, tapi harus dari diri guru itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, untuk kelas bawah itu rata-rata itu diantar oleh orang tua. Itu salah satu contoh untuk masalah dilema yang mungkin kejadian nyata ini ya. Di depan itu orang tua murid sudah berjejer, kita datang melebihi dari jam masuk kantor gitu atau masuk kelas. Anak-anak di kelas sendiri sudah berdoa, misalkan saya yang bagian kalau nggak ada itu saya yang masuk gitu. Berapa menit kemudian baru guru itu datang. Nah, untuk masalah yang kedua itu pastilah setiap sekolah itu mau menjadi sekolah yang terbaik, mau menjadi sekolah unggulan. Apapun itu akan dilakukan. Dari mulai PPDB misalkan ada hal-hal yang dilakukan yang sekiranya tidak pantas. Kemudian dari masalah ujian, itu juga sekolah ingin mendapatkan nilai terbaik karena ada di rapor pendidikan itu. Nah, itu hal-hal seperti itu pasti akan dilakukan oleh kepala sekolah. Nah tadi kata Bu Haji bahwa tentang masalah dilema yang Bu Haji selama mungkin 1 tahun lebih di sini tentang rasa mana itu dalam itu kan permasalahan ya Bu Haji ya. Bu Haji di dalam menjalankan keputusannya pada saat itu seperti apa Bu Haji tentang situasi tersebut? Saya selalu berusaha, yang pertama setiap ada sekolah kosong yang gurunya tidak ada izin sakit atau izin keperluan keluarga, itu saya pasti setiap pagi itu akan berkeliling dan masuk ke sana. Mungkin bagi guru tersebut pada satu waktu itu akan merasa, ada yang merasa malu, ada yang biasa aja ke gaya seperti itu.
Kemudian di setiap rapat bulanan itu selalu saya bahas masalah hal-hal seperti yang terjadi seperti kesiangan. Yang kemarin kan kita punya absensi itu, yang presensi ya, nah itu bisa membantu. Jadi itu bisa juga Bu Haji sebagai pemimpin baru, kalau itu seperti dalam dilema etika, kalau dikategorikan itu individu lawan masyarakat ya, Bu Haji. Artinya Bu Haji sebagai pemimpin yang baru di sini, tapi kebiasaan di sini atau komunitasnya seperti itu gitu kan. Dan itu juga bisa dikategorikan sebagai jangka pendek lawan jangka panjang Bu Haji itu. Oh, iya. Karena jangka pendeknya kan melihat situasi yang situasi seperti itu. Nah, tapi nanti kalau kebiasaan itu dimunculkan, jangka panjangnya kan itu akan berdampak yang luar biasa. Seperti itu. Nah, kemudian Bu Haji ini bagaimana? Pasti kan ada tantangan ya Bu Haji. Pada saat tidak mungkin lah, saya yakin tidak mungkin begitu Bu Haji orang sebagai pemimpin baru terus merubah kebiasaan baru gitu kan. Nah, pasti kan ada tantangan ya. Nah, tantangan itu seperti apa tantangannya? Terus dari siapa saja gitu tantangannya? Ya, untuk tantangan yang paling terdepan itu dari orang tua sebenarnya. Saya takutnya dianggap sebagai kepala sekolah yang tidak bisa memimpin anak-anak atau guru-guru di sini. Atau mungkin mereka sudah terbiasa melihat itu, jadi masalahnya bebas, tidak ada yang mengajukan keberatan atau apa. Kemudian tantangan keduanya ya dari guru itu sendiri. Jadi tidak semua guru langsung mendukung kebijakan pemimpin gitu ya. Nah, sebagai dilema Bu Haji gitu kan. Saya jadi berpikir apakah setiap pagi saya harus ada di gerbang atau saya harus mengumpulkan orang tua murid dengan situasi seperti ini, harus langkah apa yang harus saya kerjakan gitu. Nah, itu kemarin itu pada saat menyelesaikan itu ya, masih dalam tahap penyelesaiannya Bu Haji. Nah, Bu Haji itu apakah begitu datang langsung ber atau membuat semacam jadwal tata ala gitu kan, ini dari mulai misalnya ini fase 1 ini dulu, fase 2 atau langsung jebret gitu kan. Ya, tentunya tidak bisa langsung satu keputusan langsung dibuat secara harus diikuti oleh semua, karena saya menganggap mereka itu adalah orang dewasa. Mereka harus tahu apa yang harus dikerjakan sebagai seorang PNS, seorang pendidik di sini. Nah, jadi sudah secara langsung ya berarti, jadi ada tahapan-tahapan ya, atau di jadwal gitu kan prosedurnya. Gitu. Dan ya alhamdulillah dari yang setiap pagi misalkan itu sudah sering kesiangan, itu sekarang sudah bisa masuk di awal, karena sekarang jadwal masuk ke sekolah kan 7.20 di sini, karena ada program dari Dinas Pendidikan yang mengaji ya, semesta. Kemudian Bu Haji tadi kan dijawab seperti itu, jadi ada tata kalanya. Ini selama ini ada tidak Bu Haji ini faktor yang mempermudah? Kan tadi kan tantangan ada ya. Nah, faktor yang mempermudah baik dari mungkin rekan sejawat, dari guru-guru ataupun dari komite atau dari masyarakat nih Bu Haji, yang faktor-faktor yang mempermudah supaya Bu Haji ini dalam merubah dilema ini ya alhamdulillah sekarang sudah mulai tampak berhasil seperti itu. Tentunya saya sebagai kepala sekolah, pertama saya selalu melaporkan hal-hal positif ke komite sekolah di sini. Kemudian ya mungkin kan ada juga guru yang berasal dari daerah sini gitu. Jadi komunikasi selalu ada antara saya, komite, guru-guru. Kemudian dari keberhasilan itu kan ya yang namanya manusia selalu ada hal yang mungkin harus lebih dulu dikerjakan, dan itu tidak bisa saya tolak kalau misalkan berhubungan dengan keluarga atau masyarakat. Ini yang paling terakhir nih berarti nih, dari kesemuanya ini hikmah nih atau
pembelajaran yang bisa diambil, bisa dipetik, yang mungkin apa yang pernah dilakukan Bu Haji juga nanti kalau Bu Haji hikmahnya ini apa gitu ya, yang mudah-mudahan hikmah itu bisa saya terapkan juga gitu kan. Nah kira-kira nih dari pengalaman Bu Haji hikmahnya apa ini? Hikmahnya satu, kita harus punya kesabaran, Sabaran ya. keikhlasan. Tidak perlu dengan kita marah-marah, tapi kita harus memberikan ketauladan kita kepada guru-guru di sini. Misalkan datang lebih awal, jangan merasa menjadi kepala sekolah nantinya nih ya. Datang lebih siang dari guru-guru, tapi kita kalau datang pagi kita bisa melihat kegiatan anak-anak pagi-pagi, guru yang datang lebih awal, guru yang datang kesiangan. Jadi harus menjadi teladan. Harus ya. menjadi teladan gitu. Ya. Terima kasih Bu Haji atas waktunya nih, saya diterima dengan baik, disuguhin kopi lagi di Cuma ada kopi dan air putih, Pak Eko.